10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mereka dengan berbagai cara dan upaya mencari celah untuk membunuh dia. Judas Iskariot adalah salah satu dari kedua belas murid itu. Iblis merasuki hatinya dan ia menjual gurunya sendiri. Lalu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ia dihina, ia dinudai, ia disesah, ia dicambuk. Demikian ia dihadapkan kepada Herodes dan Pilatus. Sejarah telah mencatat kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Nabi Yesaya telah bernubuat tentang peristiwa besar ini, bahwa akan datang seorang raja yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Karena perbuatan saya dan saudara-saudara, maka di hari ini mayat Tuhan Yesus diturunkan dari salib untuk dikuburkan sebelum hari raya telah tiba. Shalom. Akan saksikan bersama pataka salib yang telah diantar dari rayon 7 dan 8 akan diletakkan oleh ketiga petugas atau hamba Tuhan di tempat yang telah tersedia. Letakkan di tempat tersedia dan petugas bisa kembali ke tempat, dan waktu selanjutnya kami akan berikan untuk MC untuk melanjutkan acara selanjutnya. Waktu dan tempat diberikan. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kita semua. Bapak Ibu, secara khusus kami persilahkan majelis jemaat untuk dapat mengambil bagian duduk. Persilahkan duduk. Bapak Ibu yang masih berada di ruang pintu masuk,
barangkali di dalam ruang ibadah masih kosong, ya silakan mengambil bagian di dalam tempat lokasi ibadah. Ya, perlu kami awali susunan acara kita di malam hari ini. Satu, pembukaan yang kita sudah lalui bersama. Yang kedua, penyerahan Pataka. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, sambutan tunggal dari BP Majelis. Yang kelima, selesai atau kita jamuan kasih makan malam. Untuk itu, telah tiba waktunya untuk kita akan beribadah. Untuk itu kami memberikan kesempatan pertama kepada pelayang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom. Tuhan yang memimpin kita, Dia yang merawat dan memelihara kita sampai saat ini. Dan kita berada di hari ke-6 dalam mengantar petaka salib. Di minggu kesengsaraan Tuhan Yesus yang ke-7. Marilah kita terus-menerus menyembah Allah kita dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa. Ibadah petaka salib yang berlangsung di saat ini, kiranya jadilah dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Persekutuan yang Yesus Kristus kasihi, mari kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 55, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Nyanyian rohani 55 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hatiku beriman dan kata-kata selanjutnya. Hatiku beriman dan kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku. Kita datang pada Mazmur puji-pujian. Mazmur puji-pujian terangkat dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Untuk bagian ini kita dapat baca berbalas-balasan. Saya bacakan perikop dan ayatnya yang ganjil. Saudara-saudari, Bapak Ibu dapat membacakan ayatnya yang genap. Judul perikop: Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Ayat 1, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan.
Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Demikian mazmur puji-pujian untuk kita di saat ini. Atas nama majelis dan persekutuan jemaat diberikan kesempatan kepada paduan suara gabungan Bethesda dan Tiberias. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan memberkati. Persekutuan jemaat yang Yesus Kristus kasihi, sebelum kita membaca dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di dalam surga, atas semua kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga,
lewat persekutuan ibadah Petaka Salib yang kami laksanakan di saat ini. Tuhan, sebelum kami membuka serta membaca sebagian dalam firman kebenaran-Mu yang hidup, kami mohon utuslah kuat kuasa Roh Kudus-Mu datang menguasai tempat, terlebih hati kami masing-masing. Dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu dapat memampukan kami dalam memahami maksud dan tujuan daripada firman-Mu. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, bersabdalah kepada kami, karena kami siap sambut berita keselamatan. Amin. Bagian Alkitab untuk kita di saat malam yang berbahagia ini sesuai dengan pembagian tema untuk tiap-tiap rayo. Di saat ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 23 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Injil Lukas pasal 23 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Judul perikop, Yesus dikuburkan. Ayat 50 adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Atas nama persekutuan dan majelis jemaat, diberikan kesempatan kepada vokal grup Baitel untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Waktu dan tempat dipersilakan.
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, shalom. Baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari kita sudah membaca, kita sudah mendengar bagian firman Tuhan terangkat dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 50 hingga ayat yang ke-56. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan datang dalam perenungan yang akan buat dalam khotbah nyata yang akan diperankan oleh keluarga besar Rayon 9 atau anak-anak yang ada di Rayon 9. Dan mari Bapak Ibu kita jemaat Tuhan, mari kita tenangkan, kita fokus dalam khotbah nyata ini sehingga kita bisa mengerti dan kita merenungkan peristiwa 2000 tahun yang lalu. Untuk itu kami persilakan kepada pemuda-pemudi warga jemaat yang ada di Rayon 9 untuk menyaksikan khotbah nyata yang telah disiapkan. Yesus dikubur. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.
Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Yang mulia, berikanlah mayat Yesus kepada kami. Turunkan dan serahkan mayat Yesus kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa, marilah, hari Sabat hampir tiba. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar, lalu pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lainnya tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala sama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Yang mulia, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya ia berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jaga kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kuburan itu dan menjaganya.
Terima kasih Tuhan berkati. Bapak Ibu warga jemaat yang diberkati Tuhan, bagian firman atau tema kita ibadah Petaka Salib di hari ke-6 yaitu Yesus dikuburkan. Kita sudah membaca, kita sudah mendengar bagian firman Tuhan, dan kita sudah mengikuti bersama jalannya perenungan atau khotbah nyata yang telah saksikan telah dilakukan oleh pemuda-pemudi warga jemaat khususnya Rayon 9 yang tadi sudah kita saksikan bersama. Bagian firman Tuhan atau khotbah nyata yang tadi sudah kita saksikan bersama mengingatkan kita sebagai umat kepercayaan
tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu. Di masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus sampai dengan penyaliban dan dikuburkan. Tapi pada saat itu ada seorang imam, seorang majelis besar, yaitu Yusuf Arimatea, yang tidak terima atau tidak tega melihat Tuhan Yesus digantung saja di atas kayu salib. Tetapi ia meminta izin kepada Pilatus untuk mayat Tuhan Yesus diturunkan dan dimakamkan di dalam tempat yang lebih baik atau di dalam gua yang telah ia buat. Kubur itu belum ada mayat yang ditaruh, dan kemudian Yesus ditaruh dalam kubur itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah melaksanakan ibadah-ibadah petaka salib mulai dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 5 pada hari ini. Kita sudah menyaksikan perenungan-perenungan atau khotbah nyata yang telah disaksikan atau dinyatakan dalam perenungan di setiap ibadah. Jangan kita hanya datang untuk menonton dan menganggap sebagai kegiatan rutin setiap menyongsong perayaan Paskah yang kita lakukan di dalam jemaat kita GKI Frat Inson. Tetapi itu menunjukkan atau mengingatkan kita tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu dan lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita membayangkan hal-hal yang sudah terjadi kepada Tuhan Yesus atas apa yang kita lakukan, sehingga ia boleh sengsara, mati dan dikuburkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, persiapan-persiapan lokasi yang kita mulai dari atau yang kita buat di setiap rayon itu menunjukkan bagaimana ada persekutuan di dalam jemaat, persekutuan di dalam rayon KSP. Itu yang kita nyatakan. Seperti di saat malam hari ini kita lihat tempat yang begitu indah. Tuhan memberi hikmat kepada setiap kita, talenta-talenta untuk kita, sehingga kita buat tempat ini begitu indah. Itu menandakan bahwa ada kebersamaan, ada persekutuan di dalam rayon. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang sudah kita lalui di hari-hari berikut sampai dengan hari ini mengingatkan kita untuk mari kita sama-sama bersatu, saling menghargai, saling menghormati, sehingga apa yang kita inginkan Tuhan tetap penuhi, Tuhan kabulkan. Kita melihat tempat yang mungkin kita sering lewat, kita melihat tempat ini kurang bagus, tapi ditata begitu indah. Itulah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, pengorbanan Tuhan untuk kita yang memberikan talenta, hikmat, sehingga kita boleh membuat sesuatu yang indah. Jemaat Tuhan, kita sudah mengikuti dan mari saya ajak kita untuk kita renungkan kembali dan kita jadikan khotbah nyata atau firman Tuhan untuk saat ini menjadi penuntun dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, atas nama majelis dan jemaat kami persilakan vokal grup PAR untuk menyaksikan puji-pujian yang telah disiapkan. Setelah vokal grup PAR dilanjutkan dengan penyanyi solo dari PAR Bukit Zaitun. Waktu dan tempat kami silakan. Ada satu
jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan syukur. Begitu kita siapkan nyanyian Rohani 54 ayat pertama dan seterusnya untuk kita menyerahkan persembahan syukur. Nyanyian Rohani 54 ayat pertama dan ayat yang seterusnya. Nyanyian Rohani 54 ayat pertama dan ayatnya yang seterusnya. Memandang palang rajaku. Memandang palang rajaku yang dari ayat yang pertama. Memandang palang rajaku yang untuk dunia, perasaan untuk rohku dan harta
baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan datang pada doa syafaat, tetapi juga kita doakan segala pergumulan kehidupan kita. Kita berdoa untuk persembahan syukur kita, tetapi juga dalam persekutuan ibadah Patakah Salib di saat malam hari ini ada dua keluarga yang mengucap syukur atas ulang tahun, yaitu keluarga Bapak Penatua Jeremias Womsiwo yang mengucap syukur kepada Tuhan atas anaknya, dan yang kedua keluarga Suleman Peter Womsiwo yang mengucap syukur kepada Tuhan atas hutnya yang ke-6 tahun pada tanggal 5 April 2023. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang dalam persekutuan ibadah Patakah Salib yang berlangsung di dalam jemaat, dan di hari ini adalah hari ke-6. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam ibadah dengan tema kami Yesus dikuburkan, biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, tetapi kami saksikan lewat khotbah nyata yang menjadi penuntun dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka pemuda-pemudi menyaksikan khotbah nyata, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka dalam hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam persekutuan kami berdoa untuk pergumulan kehidupan kami, baik sebagai warga jemaat Tuhan, kami setiap keluarga yang mengambil bagian dalam ibadah, kami sebagai kepala keluarga, Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami dalam hidup dan kehidupan kami, tugas pekerjaan kami setiap hari ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa kepada kami sebagai ibu-ibu dalam keluarga, Tuhan Engkau senantiasa menjaga, melindungi, memberkati kami dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa juga bagi kami sekalian pemuda-pemudi, anak-anak, Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, lewat persekutuan ibadah kami, ibadah Patakah Salib, dua keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kiranya Engkau memberkati keluarga ini, Engkau berumur yang panjang, berkat selalu mengalir dalam kehidupan mereka setiap hari ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami serahkan seluruh pergumulan kehidupan kami. Sebelum kami sampaikan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau lebih mengetahui dan Engkau akan menjawab sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, berdoa bagi persembahan syukur yang telah kami berikan, dan yang Kau memberkati persembahan ini guna perluas perkembangan Injil baik dalam jemaat kami, klasis bahkan sinode. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, ampuni semua salah dan dosa kami, dan dengarlah seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Atas nama majelis dan jemaat dipersilakan vokal grup Baitel untuk menyaksikan pujian yang kedua. Waktu dan tempat kami dipersilakan.
kasih atas pujiannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita begitu pada vokal grup solo. Vokal penyanyi solo Bapak Yemirino, dan dilanjutkan dengan nyanyian rohani 56 ayat yang pertama untuk kita mengakhiri ibadah kita berkat Tuhan. Kita siapkan nyanyian rohani 56 ayat yang pertama. Setelah penyanyi solo, kita lanjut dengan nyanyian rohani. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Entah kemana akan kehidupan, ada suatu jalan yang tak pernah salah, ada satu jalan menuju ke sana. Yesus jalan kehidupan, bila sengsara dan kesukaran mengintis hidupku, bila cobaan dan kesesakan mengadang langkahku, panggil nama Yesus yang selalu menolong. Datang pada Yesus menjaga, tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, jangan jalan. Bila kau susah, tenangkan jalan. Hanya nama Yesus, hanya hidup di dalam tanganmu. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupku. Sengsara dan kesusahan mengambil hidupmu, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus yang selalu menolong. Datang pada Yesus
kasih atas pujiannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri dan kita nyanyikan bersama nyanyian Roni 56 ayatnya yang pertama untuk menerima berkat Tuhan. Nyanyian Roni 56 ayatnya yang pertama. Penebusku disalib, penebusku disalib dalam Isa dan Eskapa, alam Bapa, mana kuatmu temu, mana kemuliaanmu. Terimalah berkat Tuhan. Persekutuan jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. 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 Pada kita selesai, Shalom. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, Shalom. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus telah memberkati kita semua. Bapak Ibu warga jemaat yang kami kasih di dalam kasih Yesus Kristus, ibadah Petaka kita di saat malam hari ini sudah selesai. Kedua hamba Tuhan yang telah melayani kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kita yang hidup selalu memberkati kedua hamba Tuhan dan keluarga mereka dan kita semua. Sesuai dengan susunan acara kita di saat malam hari ini, sambutan tunggal, atas nama jemaat kami persilahkan Ibu Pendeta yang mewakili Bapak Wakil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. 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 Lo ngantuk kan? Ya, jadi pertama-tama kami atas nama majelis menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kepada kita 1 jam bersama dengan Dia. Yang kedua, kami menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada warga jemaat yang ada di rayon 9, minta maaf rayon 10, Lahairoi yang telah menyiapkan tempat ini untuk kita beribadah pada malam hari ini, yaitu hari yang kelima. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh warga jemaat yang telah mengambil bagian di dalam acara Petaka Salib di malam hari ini. Perayaan Petaka dari tanggal 26 Maret hingga pada malam hari ini, yaitu hari yang kelima, kita telah mengikuti dan mendengar bagian daripada firman Tuhan sesuai dengan urutan pembacaan di setiap rayon.
Satu hal yang malam ini saya mau ingatkan kepada kita, supaya besok malam kita akan antar petaka ini ke rayon Betania dan Solafide. Jadi ini tanggal 5 dan tanggal 6 besok malam. Oleh sebab itu saya mau ingatkan kita warga jemaat, baik paduan suara, vokal grup yang mendaftarkan diri untuk memuji Tuhan, supaya siap diri. Kalau sudah daftar nama, siap diri. Jangan seperti tadi, itu kita daftar diri dan kita tidak tepat waktu, supaya kita tidak membuang waktu. Jadi ini saya ingatkan, supaya kita mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi, mulai dari rayon 1 hingga rayon yang ke-12, ini besok malam itu hari yang ke-6 yang kita akan mengakhiri Pataka Salib ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengundang kita untuk kita hanya 1 jam saja bersama dengan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sudah mengikuti khotbah nyata yang telah dimainkan oleh anak-anak kita yang ada di rayon 10 Lahairoi, dan sudah disampaikan lewat refleksi kedua pelayan kita. Maka kita bawa dan kita renungkan itu di dalam setiap kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan. Atas nama majelis kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang mengambil bagian di malam hari ini. Shalom. Terima kasih. Jadi jangan bilang shalom, mungkin papaya apa? Shalom. Tabe amu pape mboro. Ya, itulah satu pesan dan kesan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Jemaat untuk kita semua, sekaligus menjadi satu ingatan bagi kita supaya besok malam kita akan datang berkumpul bersama, lalu berdoa, dan kita akan mengantarnya ke rayon 12. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus telah memberkati dan memberkati kita semua. Yang terakhir kita istirahat. Ya, istirahat bukan berarti kita mau jalan-jalan ke kiri dan kanan, tetapi istirahat di tempat. Kemudian bagian ini kami akan menunggu garis belakang, di mana ibu-ibu kita yang ada di rayon 9 ini, mereka punya persiapan sudah ini, koordinasi supaya kita akan masuk di doa makan. Atas pendengaran kerjasama, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.